Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Ansel bersama MSC dalam renungan pada hari Kamis Prapaskah pekan yang keempat. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita merenungkan kemurahan hati Tuhan yang tak pernah meninggalkan umatnya. Meskipun manusia seringkali berpaling daripadanya. Bacaan pertama dari kitab Keluaran menunjukkan bagaimana bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala dengan membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Allah murka atas ketidaksetiaan mereka. Tetapi Musa tampil sebagai perantara yang memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mendengarkan permohonan Musa dan menangguhkan hukumannya. Santo Agustinus mengatakan, Allah menciptakan kita tanpa kita, tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita. Allah yang menciptakan kita tanpa kita, tidak akan menyelamatkan kita tanpa kita. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun Tuhan penuh belas kasih, kita harus menanggapi dengan pertobatan dan kesetiaan. Seperti bangsa Israel, kita pun sering tergoda oleh berhala modern. Kekuasaan yang sewenang-wenang, uang, semua terpusat kepada uang. Dan bahkan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tidak berbagi kepada orang-orang lain. Kesenangan duniawi, berfoya-foya, dan juga egoisme, mau menang sendiri, dan mengendalikan orang-orang lain. Namun Allah tidak pernah berhenti mengundang kita untuk kembali kepadanya. Seringkali kita mengalami atau jatuh dalam berhala-berhala dunia modern seperti ini. Tapi Allah tetap menanti kita untuk kembali. Dalam Injil hari ini Yesus mengingatkan para pendengarnya untuk percaya kepadanya karena kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis, karya mukjizatnya, dan juga lewat kitab suci itu sendiri. Tetapi mereka tetap menolaknya. Santo Gregorius Agung berkata, kitab suci diberikan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi. Kitab suci diberikan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dihidupi. Kita diundang untuk tidak hanya mengenal Yesus secara intelektual, secara pikiran, secara akal budi, tetapi juga menjalin relasi pribadi dengannya, membangun hubungan yang erat, dengan seringkali berkomunikasi dan selalu berkomunikasi, berbicara dengan Yesus dari hati ke hati. Paus Benediktus ke-16 menekankan bahwa iman Kristen bukan sekadar mengikuti ajaran moral, tetapi sebuah perjumpaan dengan pribadi Yesus Kristus yang hidup. Iman Kristen bukan sekedar mengikuti ajaran moral, tetapi sebuah perjumpaan dengan pribadi Yesus Kristus yang hidup. Perjumpaan yang paling intim dan mesra adalah di dalam Ekaristi, saat kita menyambut tubuh Kristus. Dan juga dalam sakramen tobat, saat kita mengalami kemurahan dan belas kasih Allah, pengampunan, dan sakramen-sakramen lainnya. Jika kita benar-benar mengenal Yesus, kita akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima kebenarannya. Kita tidak hanya mendengar firman-Nya, tetapi juga menghidupinya dalam keseharian kita. Dalam Mazmur tanggapan yang kita dengarkan pada hari ini,
kita melihat betapa seringnya manusia melupakan Tuhan setelah menerima berkat-Nya. Namun seperti yang dikatakan Santa Teresa dari Avila, Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah meminta pengampunan-Nya. Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Kitalah yang sering lelah meminta pengampunan-Nya. Marilah kita belajar dari sikap Musa yang rendah hati dan penuh kasih dalam memohon belas kasih Tuhan bagi bangsanya. Begitu pula kita hendaknya selalu berdoa bagi orang lain yang masih jauh dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita mengambil waktu hari ini untuk merenungkan apakah kita benar-benar mengenal Yesus dalam hidup kita. Apakah kita hanya membaca kitab suci tanpa menghidupinya? Semoga kita semakin diteguhkan untuk hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan, serta menjadi saksi yang setia bagi dunia. Semoga Tuhan meneguhkan langkah-langkah kita dalam perjalanan pertobatan ini. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.